Sukacita melimpah di hati dalam pengharapan yang tiada henti. Allah damai memenuhi jiwa dengan iman, harapan takkan sirna. Dalam gelap iman bercahaya, menerangi jalan yang penuh tanya. Pengharapan tumbuh takkan pudar, di dalam Tuhan janjinya benar. Dalam gelap iman bercahaya, menerangi jalan yang penuh tanya. Pengharapan tumbuh takkan pudar, di dalam Tuhan janjinya benar. Roh Kudus hadir bagaikan cahaya, memberi kekuatan di tengah lara. Pengharapan kekal, janjinya teguh, menyingkirkan gelap, menuntun ke pelabuhan teduh. Langkah berat jadi ringan saat hati teguh dalam keyakinan. Yang menopang, yang membimbing. Selamat pagi para pendengar renungan pagi My Salva dimanapun berada. Pagi hari ini renungan kita bertemakan sukacita dalam pengharapan. Namun sebelum kita mendengar perenungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur, karena kami tahu Allah yang senantiasa memberkati kami. Saat kami akan mendengar perenungan pagi ini, kami memohon Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, menuntun kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi pedoman dan kekuatan rohani dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kuduskan dan layakan kami, berbicara kepada kami siap mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, mari kita bersama-sama mendengarkan perenungan ini, seperti yang saya katakan tadi, dengan tema sukacita dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari dua kata dalam tema kita, sukacita dan pengharapan. Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang kita rasakan sewaktu kita mendapatkan atau mengharapkan sesuatu yang baik. Bersukacita berarti berbahagia, tidak peduli apapun keadaan kita, baik ataupun buruk. Jadi kita bisa tetap bersukacita meski ada yang membuat kita kecewa. Sukacita adalah suatu karunia dari Roh Kudus, sesuai yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Kita bisa bersukacita
apapun lingkungan dan keadaan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Kata pengharapan. Pengharapan berasal dari kata harap, yaitu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baik terjadi pada diri seseorang. Pengharapan adalah keyakinan yang kuat bahwa janji Allah akan terjadi atau ditepati. Pengharapan adalah kepastian di dalam hati, bahkan keyakinan yang kokoh mengenai hal-hal yang akan datang, karena hal-hal itu berlandaskan janji dan pernyataan Allah. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dari tema ini, saya akan membagi dan menjelaskan kepada para pendengar secara alkitabiah, yaitu 1. Pengharapan dalam janji Tuhan, Roma 15 ayat 13. Yang kedua, pengharapan dalam kesulitan, Roma 5 ayat 3-5. Dan yang ketiga, pengharapan sebagai sumber kekuatan, Yesaya 40 ayat 31. Kita mulai dari pertama, pengharapan dalam janji Tuhan. Roma 15 ayat 13. Dalam ayat ini, Paulus menekankan tentang kebenaran Injil, bahwa janji Tuhan adalah janji keselamatan, yaitu anugerah Allah semata-mata melalui iman di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan, yaitu penggenapan penuh akan janji keselamatan di dalam kerajaan Allah. Pengharapan adalah jangkar jiwa yang menjaga orang percaya tetap teguh di tengah badai kehidupan. Juga mengingatkan kita bahwa pengharapan kita tidak tergantung pada keadaan dunia, tetapi pada janji Allah yang setia, dan dengan iman kita dapat menerima sukacita dan damai sejahtera melampaui segala situasi dan kehidupan dalam pengharapan yang teguh bahwa Allah memulai pekerjaan baik dalam diri kita akan menyelesaikannya. Yang kedua, pengharapan di dalam kesulitan, Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 3. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita di dalam Kristus. Kata kesengsaraan menunjukkan kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atau kebutuhan jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, atau kesepian. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk mencari wajah-Nya dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan, Roma 5 ayat 3, bukan membawa kepada keputusasaan, dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan, dalam Roma 5 ayat 4. Dan sifat yang dapat diandalkan itu
menghasilkan pengharapan yang matang, yang tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayatnya yang kelima. Kasih karunia Allah mengizinkan kita memandang melewati persoalan kita kepada suatu pengharapan yang sungguh dalam Allah dan kedatangan Tuhan kita ke dunia untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan di langit baru dan di bumi yang baru. Sementara itu, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kita kepada kehadiran Tuhan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayatnya yang kelima. Orang Kristen mengalami kasih, yaitu kasih Allah bagi orang percaya dalam hati mereka melalui Roh Kudus, khususnya pada masa-masa sulit. Kata dicurahkan menyatakan suatu keadaan yang masih berlangsung sebagai hasil suatu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita dalam penderitaan. Roma 5 ayat 3. Dan meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang mendatang, bukan harapan kosong. Roma 5 ayat 4-5. Kedatangan Kristus untuk kita adalah pasti. Yang ketiga, pengharapan sebagai sumber kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berharap kepada Tuhan tidak ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Hal itu meliputi juga memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia ketika diperlukan. Orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikan kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan serta penderitaan dan pencobaan. Yang berikut, kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka, bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Dan yang ketiga, kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Allah menanggungkan pertolongannya. Allah berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. 1 Petrus 1 ayat 5. Oleh karena itu, para pendengar sekalian dimanapun berada, percayalah bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Dalam menghadapi kesulitan, Dia akan memberikan kita jalan keluar, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri perenungan ini dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar dimanapun mereka berada. Mereka telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kami percaya akan menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan hidup di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan kami percaya Allah hadir di setiap langkah hidup mereka dan menuntun mereka, sehingga apapun yang terjadi,
Mereka percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan yang akan menolong mereka setiap hari. Terpujilah ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita melimpah di hati dalam pengharapan yang tiada henti. Allah damai memenuhi jiwa dengan iman, harapan takkan sirna. Dalam gelap iman bercahaya, menerangi jalan yang penuh tanya. Pengharapan tumbuh takkan pudar, di dalam Tuhan janjinya benar. Dalam gelap iman bercahaya, menerangi jalan yang penuh tanya. Pengharapan tumbuh takkan pudar, di dalam Tuhan janjinya benar. Roh Kudus hadir bagaikan cahaya, memberi kekuatan di tengah lara. Pengharapan kekal, janjinya teguh, menyingkirkan kelam, menuntun ke pelabuhan teduh. Langkah berat menjadi ringan saat hati teguh dalam keyakinan. Yang menopang, yang membimbing dalam iman, hidup penuh makna. Roh Kudus hadir bagaikan cahaya, memberi kekuatan di tengah lara. Pengharapan kekal, janjinya teguh, menyingkirkan kelam, menuntun ke pelabuhan teduh. Langkah berat menjadi ringan saat hati teguh dalam keyakinan. Dia menopang, Dia membimbing dalam iman, hidup penuh makna. Dalam iman, hidup penuh makna. Roh Kudus hadir bagaikan cahaya, memberi kekuatan di tengah lara. Pengharapan kekal, janjinya teguh, menyingkirkan kelam, menuntun ke pelabuhan